Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, siap belajar hari ini? Siap. Jadi alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam suasana belajar mengajar seperti hari biasanya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya minta tolong dulu ketua kelas untuk siapkan kelasnya. Oke, silakan ketua kelas mungkin bisa siapkan teman-teman untuk belajar. Istaib ya aman salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lulusan teman-teman sebelum kita belajar adalah kita terlebih dahulu membaca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Shadaqallahul azim. Oke, jadi sebelum kita masuk kepada materi pelajaran hari ini, saya cek satu persatu kehadirannya ya. Oke, jadi yang saya sebutkan namanya, minta tolong angkat tangan, baru jawab. Ya. Salwa, Hadir Pak. Fitri, Hadir Pak. Mutia, Hadir Pak. Tasya, Hadir Pak. Asri, Hadir Pak. Asifa, Hadir Pak. Dela, Hadir Pak. Hikmah. Hadir Pak. Mana? Ada? Oh iya, kecil sekali orangnya jadi saya tidak terlihat. Kartika, Hadir Pak. Aulia, Hadir Pak. Iksa, Fatir, Hadir Pak. di belakangnya Farham, Hadir Pak. Rahul, Hadir Pak. Fajri, Hadir Pak. Anugrah. Hadir Pak. Oke, siapa yang belum disebut namanya? Ini semua. Sudah. Jadi kalau sudah cek hadirannya, berarti kita sudah akan memulai pelajaran pada hari ini. Oke. Jadi sudah siap belajar? Siap. Sudah bawa perlengkapan belajarnya? Siap. Apa perlengkapan belajarnya? Buku. Ada bukunya? Sudah enggak? Apa lagi? Pulpen. Bukunya. Nah, apa lagi? Buku kakak. Oke, jadi yang sampai pembelajaran nanti ada lagi tidak ada pulpen Pak, tidak ada buku Pak, saya pinjam untuk ini dan lain sebagainya. Jadi sebelum belajar kita harus siapkan semua apa yang kita butuhkan pada saat kita akan belajar. Oke. Jadi pelajaran pada hari ini sudah tahu kita mau ngapain hari ini? Belum. Oke. Jadi minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih ada yang ingat? Pelajaran minggu lalu tentang keberagaman. Oke. Jadi sebelum kita melangkah kepada materi yang akan kita pelajari hari ini, saya akan cek dulu. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Apakah betul masih diingat atau tidak? Saya akan cek apakah itu hanya bicara saja atau memang sudah betul-betul diingat. Jadi pelajaran minggu lalu tentang keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan. Oke. Saya tanya satu orang ya. Siap? Siap. Siapa yang bisa?
Apa itu agama? Masih ingat? Saya Pak. Oke, coba saudari Salwa, silakan. Agama adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang. Kepercayaan dan keyakinan seseorang. Oke, tepuk tangan untuk saudari Salwa. Ingat. Kemudian saya kesini lagi ke sebelah. Kalau suku ada yang ingat? Saya Pak, Oke, di belakang. suku adalah perbedaan asal keturunan, budaya, dan adat istiadat. Coba besar-besar suara tidak terlalu didengar. Suku adalah perbedaan asal keturunan, budaya, dan adat istiadat. Oke, tepuk tangan. Ini adalah salah keturunan dari daerah dan kebudayaan. Kemudian apa lagi tadi? Ras, ya. Siapa yang tahu? Oke, silakan Pak Jerry. Perbedaan manusia berdasarkan tampilan. Contohnya, ada yang warna putih kulitnya, ada yang hitam, ada yang lurus rambutnya dan lain-lain sebagainya, itu masuk dalam ras. Yang terakhir sebelum kita melangkah ke pertanyaan, antar golongan. Saya Pak. Oke. Coba. Antar golongan adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan khusus secara bersama-sama. Oke, tepuk tangan untuk saudara. Jadi, semuanya sudah pada tahu ya bahwa suku, agama, ras, dan antar golongan itu kalian masih ingat. Kira-kira sebelum kita lanjut pelajaran kita pada hari ini, ada pertanyaan dari pembahasan ini? Tidak ada Pak. Sudah ada? Sudah ada? Oke. Kalau enggak ada, kira-kira apa hubungannya pelajaran ini yang mengkala dengan yang ini? Jadi pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang penyebab-penyebab terjadinya permasalahan yang diakibatkan oleh keanekaragaman. Jadi bisa dilihat di depan, di situ ada tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu tentang perbedaan dengan keberagaman, kemudian upaya pencegahan konflik. Ini bisa dibaca anak-anak? Bisa. Bisa ya? Jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang permasalahan yang sering muncul akibat adanya keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Di sini ada yang beda agama dalam kelas ini. Tidak ada. Semuanya agama Islam. Iya. Ada Kristen? Tidak ada. Kalau suku? Berbeda. Ada suku Bugis yang mana? Ya. 1, 2, 3. Kalau orang asli sini, orang Mordene ada? Suku Mordene. Oke, 2 orang. Kemudian ada orang pulau, orang Raha ada? Saya. 1 orang. Orang apa, Sulawesi Barat ada? Dari mana? Dari Pantai Sulawesi Barat. Oke. Jadi kira-kira kalian ini memiliki keberagaman suku dalam kelas ini. Kira-kira selama kalian belajar di kelas dengan berbeda suku, dengan teman berbeda kebiasaan, kira-kira kejadian apa yang sering terjadi? Persaingan. Hah? Coba 1 orang aja main keroyok. Coba saya Pak. Oke. Pertengkaran. Pertengkaran. Oke. Kenapa bisa bertengkar? Berbeda bahasa. Karena berbeda bahasa. Apalagi? Berbeda pendapat. Oke. Jadi perbedaan itu rawannya terjadinya permasalahan. Kenapa? Karena disebabkan oleh perbedaan pendapat, bahasa, dan kebiasaan setiap harinya. Dari pertanyaan itu, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi hari ini kita akan lakukan yang namanya
Apa? Diskusi kelompok. Jadi nanti Pak Guru akan bagi kalian menjadi 4 kelompok besar. Kemudian setiap kelompok akan diberi tugas melalui lembar kerja peserta didik untuk bagaimana menganalisa, kemudian mencermati dari video pembelajaran yang akan ditampilkan di depan nanti, kemudian menjawab apa yang Anda lihat atau Anda tangkap pada video tersebut. Bisa dipaham? Bisa. Nah, setelah itu kalian isi LKPD-nya, kemudian masing-masing kelompok bertanggung jawab untuk mempresentasikan hasil analisa dari nonton video pembelajarannya nanti di depan. Oke? Jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan ke depan, kemudian kelompok lain akan memberikan sanggahan pertanyaan dengan hal-hal yang terkait dengan video yang akan terbangun presentasikan di sini. Oke, jadi sebelum itu saya akan bagi kelompoknya. Jadi dulu kan biasa kita bagi kelompok 1, 2, 3, 4. Sekarang harus beda supaya lebih semangat. Jadi sekarang kita bagi kelompok melalui nama. Jadi kelompok 1 diubah, ada namanya. Dan nama ini nama tidak sembarang. Jadi ini PPD-nya berapa orang semua di sini? 19. Kalau dibagi 4 kira-kira dapat berapa? 4. Oke. Jadi supaya mudah 4 di sini, 4 di sini, di sini dan di sini, oke? Oke. Jadi nanti LKPD saya bagikan, kemudian 4 kelompok ini akan melakukan diskusi, melakukan kerjasama untuk mencari jawaban dari LKPD yang akan saya bagikan nantinya. Bisa dipaham? Bisa. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke. Jadi saya lanjut, bukan hanya segi mempresentasikan, kemudian setelah itu kalian akan diminta untuk membuat kesimpulan dari semua yang ada pertanyaan dengan hasil analisa dari video pembelajaran yang kalian lakukan. Paham? Paham. Setelah itu hasil kesimpulannya akan dikumpul sama Pak Guru di depan, baru langsung diperiksa dan diberikan nilai. Oke? Paham? Kalau bisa sekarang bentuk kelompoknya. Oke. Setelah itu saya bagikan. Oke, sudah? Jadi masing-masing satu kelompok, satu LKPD yang harus dikerjakan. Jadi, sebelum ini saya bagi dulu nama kelompoknya. Jadi nama kelompok ini nanti akan menjawab hasil daripada diskusi kita. Jadi nama kelompok ini akan menjadi kesimpulan daripada akhir pembelajaran. Tapi nanti bisa ditahu kalau selesai diskusinya, selesai pelajarannya. Jadi kelompok 1 saya beri nama kelompok toleransi ya. Jadi tulis LKPD-nya kelompok toleransi. Kemudian yang kedua saya beri nama kelompok kerjasama. Oke, jadi ditulis kelompok 1 kelompok toleransi, kelompok 2 kelompok kerjasama, kelompok 3 kelompok damai. Oke, paham? Kelompok 3 kelompok damai. Kemudian kelompok 4 kelompok aman. Oke?
Jadi toleransi, kelompok kerjasama namanya, kelompok damai, kemudian kelompok aman. Oke, sudah dihafal nama kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, ini akan kita lakukan. Coba anak-anakku sekalian perhatikan di layar di depan. Oke. Perhatikan di situ ada, kan tadi sudah dibilang pada saat awal pertama bahwa yang namanya perbedaan, yang namanya keberagaman pasti memiliki apa? Perbedaan. Dari perbedaan itu bisa menimbulkan yang namanya perselisihan, permasalahan dan konflik. Oke. Jadi salah satu penyebab dari konflik tersebut itu yang pertama tidak adanya yang mana maksud ini, kelompok ini berbeda pandangannya, kelompok ini juga berbeda. Kira-kira ujung-ujungnya apa yang terjadi? Perselisihan. Kemudian norma sosial tidak ditegakkan. Jadi misalkan temannya ini tidak sopan dengan yang ini. Nah, makanya ini si A akan marah sama si B, makanya terjadi konflik perselisihan. Oke. Kemudian kalau dia melanggar, kemudian tidak ada sanksi yang diberikan, sehingga besoknya melanggar lagi. Kenapa? Karena tidak ada sanksi yang diberikan. Oke, paham sampai di sini? Jadi perhatikan LPPD-nya, di situ ada 3 poin yang harus diselesaikan. Jadi ini video yang akan kalian analisa, kalian lihat, kemudian kalian diskusikan. Setelah itu kalian presentasikan di depan kelas. Oke? Oke. Jadi perhatiannya saya ke atas, kemudian saya perlihatkan videonya. Sebagai orang Indonesia, kita sering membanggakan betapa beragamnya negeri ini. Itulah juga kenapa kita diharuskan jadi. Oke, sebelum video ini diputar secara sepenuhnya, sambil diputar sambil diisi LKPD-nya. Jadi pas selesai semua video diputar, LKPD-nya juga selesai dan bisa langsung kita presentasikan. Oke? Bisa. Jadi sambil mengamati video, sambil melihat video, sambil mengerjakan. Jadi kan kalian ada beberapa orang di kelompok, ya. Jadi LKPD-nya sambil diperhatikan videonya, sambil dikerjakan supaya itu langsung selesai. Kemudian nanti Gabungan biar keragaman ini nggak bikin silakan. sampai banyak yang melarang untuk membahas SARA. Apa sih SARA ini? Kenapa kasusnya bisa berbuntut panjang dan bikin orang perang? Pendeknya, SARA adalah singkatan dari 4 kata ini. Keempat hal tersebut amat beragam di Indonesia. Sayangnya, keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang harusnya jadi kebanggaan Indonesia malah kadang dipakai buat saling menghina. Makanya saat bahas tentang SARA, orang bisa jadi sensitif. Padahal bahas SARA itu wajar-wajar aja dan malah penting buat kita bisa ngakuin dan terima perbedaan. Jadi kenapa sih kita susah akur? Simpelnya banget, ada sebuah teori yang menjelaskan fenomena ini. Teori ini ngegambarin gimana identitas kita terbentuk berdasarkan kelompok yang dekat dengan kita. Jadi setiap orang itu suka berkelompok. Misalnya, kita ketemu sekelompok orang yang dari Jangan suku lupa jadi saya atau setelah menonton yang juga sama atau golongan yang apa yang sama. ditangkap di video bisa langsung ditulis-tulis. Ini jadi sumber Saya bangga dan harga diri kita. bisa Saat identitas kelompok ini udah melekat banget dalam hidup kita, biasanya kita bakal mikir kalau kelompok kita lah yang terbaik. Gak jarang caranya ini lewat membandingkan dengan kelompok lain, bahkan sampai menjelek-jelekan kelompok lain.
Sedihnya terkadang pandangan akan kelompok lain ini nggak ada dasarnya. Akhirnya dengan memenuhi asumsi negatif, banyak kelompok yang saling nggak suka dan akhirnya berantem. Perselisihan ini makin diperparah sama banyak faktor. Jadi kalau kita nggak segera benerin negara yang diperjuangin sama para pahlawan kita, bisa-bisa negara ini nggak akan bertahan lama. Di seluruh dunia banyak konflik yang muncul bibit-bibit perpecahan. Belakangan ini kita sering dengar berita tentang pelecehan suku dan ras tertentu di Indonesia. Akhirnya kebencian antar kelompok-kelompok yang beda pun makin menjadi-jadi. Tentunya kita nggak mau Indonesia terpecah belah kayak gini. Munculnya perbedaan dalam masyarakat itu wajar. Jadi nggak ada salahnya untuk kita saling memahami satu sama lain. Caranya yang paling gampang adalah mempelajari kelompok yang berbeda dari kita. Ini bisa dilakukan dengan ngobrol atau baca-baca. Asal sumbernya terpercaya dan nggak ngompor-ngompori. Dengan begini kita bisa mengerti jalan pikiran mereka dan sadar kalau semua perbedaan yang kita punya emang nggak bisa dipungkiri. Dan toleransi dibutuhin banget buat bisa menerima perbedaan dengan lebih lapang dada. Jadi bahasa itu nggak ada salahnya. Dan kalau dipikir-pikir justru malah baik karena bikin kita jadi saling mengenal, tahu apa aja perbedaannya dan nyari titik temu yang enak buat semua orang. Asalkan ngebahasnya dengan tetap nunjukin rasa hormat, berpikiran terbuka dan tentu aja bertoleransi. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, sudah lihat ya videonya? Sudah. Sekarang di-share ke videonya, kira-kira penyebab konflik itu apa dari video tersebut. Oke? Lihat. Sudah diisi itu akan dipresentasikan beberapa menit lagi. Oke? Kemudian kan di situ apa yang terjadi pada video tersebut, kemudian apa penyebab sehingga terjadi, itu yang akan kalian jawabkan. Kemudian apa solusi supaya kejadian itu tidak terulang dan tidak terjadi. Oke, jadi solusinya ada di sini. Saya perlihatkan lagi satu video untuk bagaimana kejadian ini yang akan kalian angkat. Kerusuhan yang berbau sara terjadi lagi di Indonesia. Satu gereja di Desa Sukamakmur, Gunung Muria, Aceh Sindian melaporkan dibakar massa pada 13 Oktober 2015. Isu sara di Indonesia memang sangat sensitif, terbukti dengan seringnya terjadi konflik berlatar belakang agama selama 4 tahun terakhir. Berikut rangkuman Tempo Channel mengenai konflik yang berbau sara di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun. Konflik gereja Yasmin. Akibat permasalahan izin mendirikan bangunan Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin diblokir dan dilarang beribadah oleh kepolisian setempat pada 2011. Belum selesai sampai di situ, pada tahun 2012 lalu, ratusan orang berdemo menuntut jemaat GKI Yasmin untuk tidak melakukan peribadatan di lokasi bangunan Gereja Yasmin. Permasalahan izin mendirikan gereja menjadi penyebab warga Curug Mekar Bogor menolak keberadaan Gereja Yasmin. Isu ini baru berakhir setelah jemaat GKI Yasmin membubarkan diri dan tidak melakukan peribadatan. Penyerangan Ahmadiyah Cikesik. Kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah kembali terjadi lagi di Cikesik, Banten pada 6 Februari 2011. Penyerangan ini bermula ketika jemaah Ahmadiyah tengah berkumpul di rumah pimpinan Ahmadiyah Cikesik. Melihat berkumpulnya jemaah Ahmadiyah, kemudian warga meminta mereka membubarkan diri. Namun jemaah Ahmadiyah menolak. Bentrokan antara dua kelompok itu pun tak terhindarkan. Akibat penyerangan yang dilakukan lebih dari 1.000 orang itu, sebanyak 2 orang dilaporkan tewas. Penyerangan di mana selalu diikuti peliharaan. Ratusan orang dari Gereja Injil di Indonesia atau GIDI meminta Muslim Tolikara yang sedang melaksanakan salat Idul Fitri di lapangan Penambang Tolikara pada Jumat 17 Juli 2015 lalu. Sebelumnya, GIDI Tolikara melarang umat Muslim melakukan salat Idul Fitri serta penggunaan pemerasan suara. Alasan pelarangan tersebut karena adanya penyelenggaraan seminar dan
kebaktian pembangunan rohani Injili Pemuda yang tak jauh dari lokasi sholat. Akibat penyerangan itu, sebanyak 11 warga terluka dan 1 warga tewas. Selain itu, rumah, belasan kios dan 1 musola terbakar. Lembaga Oke. Jadi sudah lihat video tadi? Sudah. Jadi ada berbagai macam kejadian yang terjadi seperti yang kalian sebutkan tadi. Konflik sara, agama, kenapa? Karena banyaknya perbedaan yang terjadi. Nah, ini akan kalian tuangkan ke dalam LKPD-nya. Jadi dari menonton tadi apa yang kalian rasakan, apa yang kalian lihat, apa penyebabnya, dan kalian cari usahanya, solusinya untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oke, jadi sekitar beberapa menit seberi waktu. Setelah itu kelompok yang sudah selesai akan memperselesaikan hasil analisa dari video tersebut ke depan kelas. Oke, silakan sambil dikerja tadi kan. Jadi sekitaran masih ada sekitar 5 menitan untuk diselesaikan semua ini, kemudian kita presentasi ke depan kelas. Oke. Ya, tidak apa-apa. Satu yang presentasi, yang 3 orang yang menjawab. Dan kalau memungkinkan waktu, 1 orang satu pertanyaan. Tapi kalau waktu tidak memungkinkan, tidak apa-apa 2 pertanyaan dalam 1 kelompok. Oke? Oke. Jadi sambil menonton tadi kan sudah sambil kerjakan. Jadi saya kira kalian sudah ada tulisan-tulisan dari video-video tersebut. Oke? Sudah ada? Sudah. Oke, sudah. Kelompok berapa dulu yang siap untuk tampil ke depan? Kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Oke, kelompok 1. Kelompok toleransi. Silakan kelompok toleransi maju ke depan. Jadi nama kelompok ini secara tidak langsung nanti ini akan menjadi jawaban-jawaban dari permasalahan yang kalian cari hari ini dari pembelajaran kita. Oke, kelompok 1 persilakan untuk maju depan kelas. Pinggir, jangan lindung teman. Depan kelas saja, oke di situ. Bawa bukunya ya, bawa bukunya di sini. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Guru PKN, Bapak Faisal SPD, dan yang saya banggakan teman-temanku sekalian peserta diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok toleransi akan mempresentasikan hasil analisis dari sebuah video yang telah ditayangkan tadi. Adapun saya di sini sebagai anggota, dan di samping kiri saya ada ketua kelompok atas nama Mutiara Ramadhani, saya Nur Salwa Ramadhani, saya Tasha Filia, saya Nurul. Adapun dari hasil video yang telah ditayangkan tadi, kami dapat mengambil beberapa pembahasan Berarti kayaknya di depan teman presentasi nanti dari video dokumen. yang telah ditayangkan tadi. Jadi yang tidak mengerti. Yang pertama, menurut kelompok kami turut merasa sedih akibat banyaknya warga yang menjadi korban tragedi penyerangan. Akibatnya, warga banyak yang tewas dan sebagian warga yang masih selamat menjadi kesusahan untuk beribadah karena tempat ibadahnya menjadi target untuk diserang. Warga pun juga pasti akan trauma akan penyerangan dan konflik sara tersebut, dan banyak merugikan warga setempat. Adapun yang kedua, sumber konfliknya adalah yang terjadi antara suku
agama adalah mereka terlalu membanggakan agamanya sendiri. Kemudian mereka tidak bisa menerima pendapat dari orang yang berbeda agama. Juga adanya pendapat negatif dari suatu agama yang mampu memicu agama lainnya untuk tidak mengakui keberadaan agama tersebut. Adapun yang ketiga, menurut kelompok kami, ada beberapa hal yang seharusnya kita lakukan agar peristiwa atau kejadian tersebut tidak akan terjadi. Yang pertama, saling memahami perbedaan yang ada. Yang kedua, masyarakat harus mempererat tali persaudaraan dan berusaha mengenal lebih jauh antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, saling menghargai perbedaan yang ada. Yang keempat, saling memberikan pemahaman tentang agama yang masing-masing dianut. Baik, sekarang saya akan mempersilahkan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Oke, siapa yang mau bertanya? Silakan. Satu kelompok bersilakan yang bertanya. Saya mempersilahkan untuk kelompok damai Oke, kelompok. memberikan pertanyaan. Silakan kelompok damai. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok damai akan mengajukan pertanyaan, yaitu mengapa jika terjadinya konflik selalu melibatkan agama dan suku. Saya akan mempersilahkan anggota kelompok saya bernama menjawab pertanyaan dari kelompok damai. Karena agama dan suku memiliki perbedaan yang banyak. Oke, bisa ditambah-tambah suaranya supaya agak kedengaran. Oke. Coba diulang hikmah supaya teman semua dengar. Karena agama dan suku memiliki perbedaan yang banyak. Oke. Bagaimana Saudari Dela dari jawaban yang disampaikan temannya? Saya terima. Saya dan selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok kerjasama untuk memberikan pertanyaan. Oke, mana kelompok kerjasama? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah, berapa jumlah korban yang tewas dalam salah satu peristiwa tersebut? Saya persilahkan kepada anggota saya yang bernama Nur Salwa Ramadhani. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kerjasama. Jumlah korban dapat kita lihat dari video yang ditayangkan tadi. Ada satu orang dalam pelaksanaan perayaan Idul Fitri, ada satu orang yang tewas dan beberapa rumah yang dibakar. Jawaban saya terima. Oke. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Saya persilahkan kepada kelompok aman untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Kepadanya Oke, siapa yang bertanya? Oke, Saudara, silakan. Baik, pertanyaan dari kelompok kami, bagaimana dengan orang yang tidak mau mengalah terhadap konflik tersebut? Ada banyak cara yang bisa dilakukan dalam hal ini, seperti saling menghargai antara sesama lain, juga Yang dijawab saja tidak paham. juga menghargai perbedaan yang ada. Masyarakat harus mempererat persaudaraan, juga memberikan informasi tentang berbagai yang ada di dalam agama kita sendiri. Oke, Jawabannya diterima. terima. Oke. Bagaimana, masih ada pertanyaan untuk kelompok toleransi yang presentasi sekarang? Sudah semua? Masing-masing kelompok sudah mewakili pertanyaannya, sudah? Oke. Jadi kelompok toleransi bisa mungkin ditutup presentasinya. Nanti Bapak Guru tambahkan sedikit materinya, baru kelompok lain lagi yang akan bantu. Oke, silakan. sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok toleransi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
silakan duduk kembali ke tempatnya, silakan. Oke. Berikan dulu aplaus untuk kelompok toleransi di atas seperti itu. Jadi sebelum kita lanjut kelompok 2, Pak Guru kasih tambahan dari jawaban yang sudah dijawab tadi oleh kelompok 1. Tapi sekali lagi berikan aplaus untuk kelompok toleransi karena sudah konsentrasi dengan baik dan menjawab dengan baik. Jadi yang namanya kejadian pasti melibatkan orang banyak, ya. Nah, jadi orang banyak itu pasti tidak menutup kemungkinan pasti ada yang menjadi korban. Kenapa? Karena kita banyak. Jadi yang akan dilakukan oleh kelompok 1 dan yang semua yang lain adalah untuk mencegah ini, maka jawabannya adalah nama kelompoknya sendiri, yaitu harus bertoleransi antara umat beragama dan antara suku atau ras dan antar golongan supaya kejadian ini tidak terjadi. Oke, kelompok 1 bisa didengar jawabannya tadi, jadi itu bisa menjadi kesimpulannya. Jadi silakan tambahkan kata-katanya, kemudian buat kesimpulan dari hasil diskusi yang kalian presentasikan tadi. Oke, silakan sembari kalian membuat kesimpulannya, saya persilakan kelompok berikutnya untuk tampil. Kelompok berapa? Oke, kelompok kerjasama, silakan dibuka untuk kelompok kerjasama. Oke, silakan mengambil tempat. Oke, bawa bukunya ya. Oke, silakan kelompok kerjasama mempresentasikan hasil analisanya video tersebut. Jadi tidak harus keras suaranya besar supaya teman-teman yang lain bisa simak dan bisa mendengarkan. Oke, kelompok yang lain bisa diperhatikan temannya untuk presentasi. Oke, silakan. Yang terhormat kepada Bapak Guru PKN, Bapak Presiden, dan teman-teman sekalian serta diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kerjasama akan mempresentasikan hasil analisis kami. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sebagai ketua kelompok atas nama Pak Hamdi, yang di samping kiri saya sebagai anggota atas nama Muhammad Ibrahim. Saya Sri. Saya Fitria Nayasa. Kami akan mempresentasikan hasil evaluasi kami. Oke, silakan dibacakan hasil analisa dari video tersebut, kemudian disampaikan secara keras kepada teman-temannya dengan suara yang agak keras supaya teman-temannya mendengar. Oke, silakan. Setelah kalian mengamati tayangan video berita tentang konflik SARA, bagaimana pandangan kalian melihat kondisi tersebut? Ungkapkan hasil analisis kalian. Setelah melihat video tersebut, kami merasa sedih karena melihat minimnya sikap toleransi warga yang berbeda agama, sehingga sedikit saja mereka menolak suatu kegiatan atau aktivitas yang bersifat keagamaan orang lain. Emosi mereka seketika memuncak dan mengambil tindakan yang merugikan penganut agama lain. Yang kedua, Jadi simak ya yang dipresentasikan baru. analisis penyebab Tanyakan apa yang tidak dipahami. terjadinya konflik tersebut. Adapun yang kedua yaitu sumber permasalahan konflik antar agama sepemahaman kami adalah adanya perbedaan tingkat kepemahaman dan pembelajaran yang diberikan lingkungan seorang individu mengenai agama, juga adanya rasa paling benar dalam diri suatu individu sehingga menimbulkan rendahnya toleransi. Adapun yang ketiga yaitu
Berdasarkan tayangan video tersebut, hal apa saja yang seharusnya kita lakukan agar peristiwa atau kejadian tersebut tidak terjadi? Berikan tanggapan kalian. Tanggapan kami adalah ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, memberikan bekal pendidikan keagamaan sejak dini kepada setiap penduduk agama agar umat memiliki wawasan keagamaan yang memadai dan tidak terjebak ke dalam sikap egois. Yang kedua, memberikan pencerahan dan meluruskan pemahaman yang keliru. Dan yang ketiga, masyarakat harus mempunyai rasa kehormatan antara agama satu dengan yang lain. Sekian presentasi dari presentasi kami. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kepada kelompok lain. Bagaimana cara konflik itu bisa terjadi? Pertanyaan dari kelompok kami akan dijawab oleh saudari Asri. Cara agar konflik itu tidak terjadi ada beberapa, yaitu meningkatkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, mempererat tali persaudaraan. Bagaimana kelompok yang bertanya? Terima. Oke. Kelompok lain, masih ada pertanyaan? Oke, kelompok berapa lagi? Oke. Baik, saya akan memberikan pertanyaan, apa penyebab konflik itu bisa terjadi? Sumber permasalahan konflik antar agama sepemahaman kami adalah adanya perbedaan tingkat sepemahaman dan pembelajaran yang diberikan lingkungan seorang individu mengenai Yang lain jangan ribut ya, perhatikan. paling benar Supaya teman presentasi supaya bisa ditahu. Oke? sehingga menimbulkan rendahnya toleransi. Jawaban diterima. Oke, bagaimana Saudari Salwa dengan jawaban yang sudah disampaikan? Jawabannya Sudah diterima. cocok, sudah benar? Iya. Oke, Sudah, Pak. sudah benar. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Oke, silakan kelompok aman. Yang kelompok aman yang laki-laki coba suaranya dilantarkan. Masa laki-laki tidak besar suaranya? Baik, saya akan memberikan pertanyaan, yaitu apakah yang biasanya menyebabkan konflik yang bersifat sara? Pertanyaannya katanya pikir apa yang menyebabkan sehingga konflik itu selalu mengatasnamakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Coba kelompok kerjasama dijawab. Penyebab terjadinya konflik sara biasanya karena terdapat perbedaan antara suku, agama, ras, dan antar golongan. Jawaban diterima. Bagaimana? Jawaban diterima. Diterima. Oke. Jadi keberagaman itu oke, nanti saya simpulkan setelah presentasi. Masih ada? Masih ada? Masih ada? Kelompok lain? Sudah tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada berarti kelompok kerjasama sudah sampai dengan. Oke, kalau sudah tidak ada silakan kelompok kerjasama ditutup persentasenya dan bisa kembali ke tempatnya duduk. Silakan. Oke, ditutup dulu. Sekian dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan aplaus dulu. Bagaimana penampilan dari kelompok kerjasama ini, bagus? Bagus. Jadi saya tambahkan sedikit sebelum kita lanjut lagi ke kelompok berikutnya, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari temanmu tentang analisa video yang hasil kalian kerjakan itu adalah
segala sesuatu kejadian yang bersifat sara, suku, agama, ras, karena banyaknya perbedaan, solusinya yang harus kita lakukan adalah melakukan apa? Melakukan kerjasama. Jadi secara tidak langsung nama kelompokmu menjawab daripada permasalahan yang kalian temukan di video pembelajaran tadi. Oke, tepuk tangan lagi sekali lagi. Jadi antar kelompok 1 suku Bugis, Burnene, ada orang Tulakinya, ada orang Munanya. Itu harus sering melakukan kerjasama supaya tidak terjadi yang namanya tidak terjadi yang namanya konflik. Jadi jangan bahwa muka kerjasama hanya dengan ini Ji, kerjasama aku tidak muka dengan yang itu, hanya satu suku Ji, satu agama aku Ji. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita di Indonesia memiliki beraneka ragam suku, agama, ras dan antar golongan. Jadi kerjasama itu dilakukan kepada siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia. Apalagi kalian ini satu kelas, tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh saling mengejek, karena kalian adalah satu nusa, satu bangsa, semuanya adalah bangsa Indonesia. Oke. Jadi sekarang mungkin kelompoknya cukup ya. Atas saran dari saya, silakan tulis kesimpulan dari kelompok, hasil persentase dari kelompoknya, dan itu akan dikumpulkan di depan kelas. Oke. Bagaimana kelompok lain sudah siap? Ya. Kelompok yang belum ini siap atau belum? Ya. Kalau siap-siap yang mau naik. Kelompok aman kah atau kelompok damai yang mau tampil sekarang? Oke, kelompok aman, silakan. Tepuk tangan dulu. Silakan saya ke depan. Silakan maju ke depan. Silakan tunjukkan pesona kelompok aman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Bapak Guru Bidang Studi, kepada Pak Faisal SPD, yang kami banggakan kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok aman. Saya sendiri sebagai ketua Muhammad Rahul, dan samping saya Ahmad Besar. Saya Muhammad Yunus Karatu. Saya Muhammad Hamsu. Kami akan mempresentasikan dari kelompok kami dari apa yang video yang telah kami lihat tadi. Yaitu yang pertama, setelah kalian mengamati tayangan video berikut tentang konflik sara, bagaimana pandangan kalian melihat kondisi tersebut? Kemudian hasil investigasi kalian. Dari video tersebut, kami melihat bahwa dengan perselisihan yang sering terjadi di antara suku, agama, dan ras itu dapat menyebabkan berbagai konflik dan dapat merusak ketentraman antar bangsa di Indonesia. Oleh hanya itu, harus menangani berbagai konflik yang terjadi di antara suku, agama, dan ras agar tidak saling menindas dan dapat hidup damai dan harmonis. Dapat disimpulkan bahwa sebagian orang sangat temperamental atau mudah marah apabila seseorang membahas tentang sara. Singkatnya, sara adalah singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Perselisihan yang dipengaruhi oleh sara sangat berpengaruh terhadap bangsa Indonesia karena dapat menyebabkan perpecahan antar suku, agama, dan golongan. Adapun yang kedua, yaitu dari video tersebut banyak masalah yang berwenang sehingga di mana-mana terjadi konflik antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Beberapa penyebab masalah dari konflik tersebut diantaranya adalah kekerasan,
kekuasaan adalah contoh peristiwa konflik yang menyalahgunakan jabatan, kewenangan, dan kebinaan fisik untuk menyakiti orang lain. Ada juga yang membeda-bedakan orang lain. Misalnya, satu suku membedakan suku dengan suku yang lainnya dengan sifat merendahkan suku tersebut berdasarkan latar belakang dan tidak menghargai penampilan suku lain. Salah satunya juga perundungan, yaitu konflik yang mengganggu, merundukkan, dan bahkan mencelakai seseorang yang dianggap lemah. Faktornya timbulnya sikap egois yang ingin menang sendiri, akibatnya mengganggu kesehatan fisik dan fisik korbannya, sehingga terjadi perpecahan antara suku, ras, agama, dan antar golongan. Berdasarkan ayat video tersebut, apa saja yang seharusnya kita lakukan agar peristiwa atau kejadian tersebut tidak terjadi berikas dan adapun upaya yang dapat dilakukan agar konflik dan perselisihan dapat dihindari adalah sebagai berikut. Pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagai manusia, seharusnya kita harus memahami bahwa Tuhan menciptakan keberagaman bukan untuk menyebabkan perselisihan, melainkan agar kita dapat belajar menghargai, menerima, dan membantu antar sesama. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati antar suku. Yang ketiga, dengan mengobrol dan mengetahui informasi tentang agama, suku, golongan, dan ras lain, agar kita dapat mengetahui pola pikir orang lain. Dampak dari hal ini adalah kita dapat saling memahami antar masyarakat sehingga konflik dan perselisihan dapat dihindari. Yang keempat, tidak menyimpan prasangka buruk pada orang lain yang berbeda. Sekian presentasi dari kami. Mungkin di antara kelompok lain ada yang ingin menanyakan. Oke, jadi presentasinya selesai. Sekarang gilirannya kelompok yang di bawah untuk memberikan pertanyaan hasil presentasi dari kelompok. Kelompok apa tadi? Aman. Silakan. Beberapa yang bertanya bisa berdiri mungkin nggak bertanya supaya jelas kelihatan dengan suaranya. Oke. Pertanyaan saya untuk kelompok aman yaitu apa sebab dan akibat dari terjadinya konflik? Dari pertanyaan kelompok damai, saya persilakan kepada Saudara Farham untuk menjawab. Oke, apa sebabnya dan penyebabnya katanya sehingga terjadinya konflik? Kira apa? Yaitu karena adanya saling ejek-mengejek dan perselisihan. Gimana kelompok? Mohon maaf, jawaban dari kelompok aman masih kurang lengkap karena pertanyaan saya di sini sebab dan akibat. Namun Anda hanya menjawab sebabnya bukan akibatnya. Oke. Baru sebabnya katanya. Oke, tetap itu kelompok. Ya. Katanya yang Anda jawab baru sebabnya, akibatnya belum. Akibat dan hasil daripada sebab. Nah, begitu. Jadi kalau percecokan, diejek apa akibatnya jadi itu lagi yang menjadi kita lagi penanya. Oke. Silakan dijawab. Setelah mengejek, kira-kira setelah dicekcok, setelah dibully, kira-kira akibatnya apa yang terjadi? Nah, itu. Dan pertanyaannya sebab dan akibat. Nah, jadi tadi Anda sudah jawab sebabnya, akibatnya apa? Setelah ceritanya melakukan hal demikian, begitu. Akan menjatuhkan mental seseorang. Nah, itu katanya kalau mengejek, membuli akan menjatuhkan mental seseorang. Bagaimana? Diterima. Oke, yang penting jangan orang yang diterima ya. Oke, jadi jawabannya sudah diterima. Kemudian, Mas Sarah?
Coba kelompok persilakan. Masih ada kelompok lain yang Maka masih ada kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Saya. Silakan. Oke, bisa lebih bagusnya perkenalkan namanya dari kelompok mana seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok toleransi akan membacakan pertanyaan untuk kelompok aman, yaitu bagaimana dengan orang yang tidak mau mengalah terhadap konflik tersebut. Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok toleransi saya silakan kepada Saudara Fajri untuk menjawab. Saya perwakilan dari kelompok aman akan menjawab pertanyaan dari kelompok toleransi. Dengan melakukan negosiasi terhadap kelompok atau seseorang yang tidak menerima tidak ingin mengalah dari kelompok lain. Oke, bagaimana jawabannya? Baik, jawabannya saya terima. Boleh diterima? Oke. Tepuk tangan dulu. Habis. Masih ada kelompok lain yang ingin bertanya. Berapa lagi yang belum bertanya? Kelompok? Saya. Silakan. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok aman. Pertanyaannya adalah, apa penyebab terjadinya konflik? Jadi pertanyaannya penyebab tadi terjadinya itu kejadian konflik yang ada di video. Dari pertanyaan saya persilakan kepada Saudara Iksar untuk menjawab. Yaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus memahami bahwa Tuhan menciptakan keberagaman bukan untuk menjadikannya penyebab konflik dan perpecahan, melainkan agar kita belajar untuk saling menerima, menghargai, dan membantu antar sesama. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati antar suku. Menghormati dan menghargai orang yang memiliki suku, budaya, dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang suku budaya. Mau mengenal dan mempelajari kebudayaan dan adat dari daerah lain. Yang ketiga, tidak menyimpan prasangka buruk pada orang lain yang berbeda. Jika kita memiliki prasangka buruk, kita akan mudah dipengaruhi atau dihasut untuk melakukan tindakan tercela. Oke, bagaimana Saudara Nugra? Jawaban tidak diterima karena jawaban yang dibacakan oleh Iksan merupakan upaya pencegahan konflik, bukan penyebab terjadinya konflik. Oke, katanya dia belum terima karena yang Anda paparkan apa tadi? Upaya pencegahan konflik, padahal yang ditanyakan adalah penyebabnya. Makanya katanya dia belum terima. Oke, jadi yang ditanya penyebabnya, bukan upayanya untuk menyelesaikannya. Gitu Nugra ya? Oke. Jadi Nugra kecil-kecil, lebih kecil juga suaranya. Besar-besar supaya kita semua dengar. Nah. Oke, silakan dijawab kembali. Yaitu karena adanya perbedaan. Karena adanya perbedaan. Adanya perbedaan sehingga katanya konflik itu terjadi seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Bagaimana? Moderator coba ditanyakan sebenarnya. Bagaimana jawaban dari Tuhan saya apakah diterima? Jawaban diterima. Oke, jawabannya sudah diterima. Saya ada pertanyaan untuk kelompok damai? Selesai. Begitu silakan ditutup persentasenya dan bisa kembali ke
tempatnya semula. Oke. Sekira ini saja presentasi dari kelompok kami. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan lagi aplaus yang luar biasa. Jadi kalau tadi persentase dari kelompok damai, jadi kesimpulan dari apa yang mereka sampaikan adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan itu harus mengasaskan dengan kerjasama untuk menghilangkan perbedaan agar supaya kelompok apa tadi namanya? Amannya. Karena kalau konflik itu pasti tidak aman. Makanya setelah persentasenya kelompok aman, maka konflik yang ditanyakan oleh teman-temannya menjadi aman. Jadi segala sesuatu yang terjadi, salah satu upaya adalah mengamankan kejadian konflik tersebut. Oke? Supaya itu tidak terjadi kembali. Oke. Masih ada kelompok yang belum tampil? Masih ada. Kelompok zaman. Kelompok berapa yang belum? Satu kelompoknya. Oke. Silakan kelompok damai ke depan. Konsentrasi. Silakan ke depan. Yang saya hormati Pak Faisal SPD selaku guru PKN pada hari ini. Terima kasih banyak. Dan teman-teman kelompok diskusi yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka pada hari ini. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli Untuk mempersingkat waktu, persilakanlah saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Saya sebagai ketua kelompok atas nama Aziza Farawita Salam, dan di samping kanan saya atas nama Kartika Novitasari, Aulia Syafira, dan Rizky Nurfadila Tahir. Izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Oke, silakan. Menurut hasil dari analisa kami, adapun pandangan kami saat melihat kondisi tersebut dari video tersebut yaitu kami merasa prihatin karena banyaknya korban akibat perselisihan itu mengurangi rasa persatuan bangsa serta mengurangi toleransi. Kita mengingat bahwa perjuangan para pahlawan terdahulu yang mati-matian memperjuangkan kemerdekaan, tetapi rakyatnya malah mengalami konflik di mana-mana. Seperti video yang baru saja kita saksikan bersama, di video tersebut banyak sekali contoh-contoh perselisihan, mulai dari konflik agama, suku, ras, dan antar golongan yang menyebabkan korban-korban berjatuhan. Korban pun tak pilih-pilih, ada anak-anak bahkan orang tua yang menjadi korban perselisihan. Maka dari itu, mari kita melakukan upaya pencegahan perselisihan dengan cara menghormati sesama manusia walaupun berbeda suku, ras, dan agama, serta menunjukkan rasa saling menyayangi dan peduli pada sesama. Adapun yang kedua dari hasil analisa kami yaitu penyebab terjadinya konflik yaitu merasa bahwa golongan kita lebih baik daripada golongan lain, merasa adat istiadat lebih baik dari adat lain, membanding-bandingkan suku, agama, dan ras yang menjadi pemicu perselisihan, serta adanya rasa tidak mau mengalah. Yang ketiga, menurut hasil analisa kami yaitu hal yang seharusnya kita lakukan agar perselisihan atau konflik itu tidak terjadi. Yang pertama, menumbuhkan rasa saling mencintai dan menyayangi sesama manusia. Yang kedua, menghargai agama, suku, dan ras yang dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga, menumbuhkan rasa toleransi. Dan yang keempat, mengembangkan rasa saling mengalah. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kelompok lain yang bertanya, kami persilakan. Saya. Oke. Demikian tadi presentasinya. Silakan kalau ada yang ditanyakan tentang apa yang mau dipresentasikan, persilakan untuk lain.
Oke. Silakan. Siapa? Oke, saudari Hikmah. Silakan Hikmah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nur Hikmah, perwakilan dari kelompok toleransi. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok damai. Kenapa jika terjadi konflik selalu melibatkan agama dan suku? Karena agama dan suku memiliki banyak perbedaan. Misalnya, agama memiliki perbedaan cara beribadah dan suku memiliki perbedaan adat istiadat yang mungkin saja bisa memicu terjadinya konflik. Oke. Bagaimana jawabannya? Diterima. Oke, diterima. Ada lagi yang lain? Kami persilakan kelompok lain bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok kerjasama akan memberikan pertanyaan kepada kelompok damai, yaitu bagaimana cara agar konflik itu tidak terjadi. Menumbuhkan rasa saling mencintai dan menyayangi sesama manusia dan menghargai agama, suku, dan ras yang dimiliki oleh orang lain. Jawaban diterima. Bagaimana? Diterima. Oke. Supaya menghargai dan menghormati perbedaan yang lain. Oke. Masih ada kelompok yang belum bertanya? Kelompok berapa? Oh ya. Kelompok apa tadi? Terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok aman akan memberikan pertanyaan, yaitu apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi perselisihan di antara suku, ras, dan golongan. Apa yang harus kita dilakukan supaya tidak terjadi perselisihan itu? Oke. Silakan dijawab. Yang pertama, menumbuhkan rasa saling mencintai. Yang kedua, menghargai agama, suku, dan ras yang dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga, menumbuhkan rasa toleransi. Dan yang keempat, mengembangkan rasa saling mengalah. Jawaban diterima. Bagaimana? Diterima. Oke, yang penting jangan orangnya diterima ya. Tapi jawabannya oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok damai. Apa? Kelompok damai. Masih ada pertanyaan untuk kelompok ini? Dengan hasil analisanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, jadi kami persilakan. Silakan ditutup persentasenya dan bisa kembali ke tempat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok kami sudah mempresentasikan dengan baik hasil dari persentase kelompoknya. Oke, sudah semua tampil sudah? Sudah. Kelompok toleransi, kelompok kerjasama, kelompok damai, dan kelompok aman. Nah, semuanya analisa dari video yang kalian nonton tadi berdasarkan dengan materi yang ada di PowerPoint, buku paket, dan literatur penambah yang lain. Kalian sudah mampu untuk membuat sebuah karya tulisan yang itu memang betul-betul sudah menyangkut dari permasalahan yang akan kita cari solusinya pada hari ini. Oke? Jadi tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh kelompok damai bahwa harus saling mencintai, harus saling menghargai, harus saling tolong menolong supaya konflik itu tidak terjadi. Oke? Jadi sambil tadi menjawabkan tugasnya, sambil membuat kesimpulan daripada hasil evaluasi dari hasil diskusi dari teman-teman. Itu sudah ditulis? Sudah. Tulis kesimpulannya? Sudah. Jadi kesimpulan secara keseluruhan bahwa
Yang namanya perbedaan pasti akan menimbulkan yang namanya perpecahan atau konflik atau perbedaan pendapat atau pertengkaran. Akan tetapi untuk mencegah itu ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu dengan cara toleransi sesuai dengan nama kelompok 1, dengan cara kerjasama sesuai dengan kelompok 2, dan upaya menyelesaikannya adalah dengan jalan berdamai sesuai dengan nama kelompok 3. Setelah berdamai, hasil yang dihasilkan adalah aman. Jadi nama kelompok ini adalah menjadi jawaban dari semua permasalahan kita hari ini. Jadi dari toleransi dan kerjasama akan menciptakan kedamaian. Setelah damai akan menimbulkan rasa aman dalam masyarakat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi hasil daripada kesimpulan masing-masing kelompok yang masuk mungkin bisa dikumpul di depan sama Pak Guru di sini. Oke, jadi hasil kesimpulannya tadi diskusinya itu dikumpul dan itu akan kita periksa sebagai nilai daripada tugas kita pada hari ini. Oke, silakan masing-masing kelompok kumpul hasil diskusinya dan kesimpulannya. Nah, bedanya tadi yang dibagikan. Oke. Ada kelompok yang lain? Oke. Saya periksa dulu ya. Kembali kalian menunggu dari hasil kerjanya kira-kira jangan begini ya. Tak apa-apa cerita dulu sambil menunggu hasil pekerjaannya. Tapi jangan terlalu ribut. Oke, jadi pekerjaannya sudah saya periksa dan alhamdulillah semuanya sudah bagus nilainya, sudah hampir sempurna semua hasil pekerjaannya. Tapi dari antara kelompok yang ada pasti ada satu kelompok yang paling bagus di antara kelompok yang lain. Jadi begini, semua kelompok sudah bagus, semua jawabannya sudah hampir sempurna. Tetapi di antara yang baik ini pasti ada yang baik. Mau saya buka siapa yang paling bagus? Jadi dari hasil pemeriksaannya Pak Guru, dari hasil analisa dan kesimpulan dari diskusi kelompoknya, semuanya mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi ada satu kelompok yang lebih bagus di antara kelompok-kelompok yang lain. Kira-kira kelompok yang mana kalau kalian bisa nilai? Kelompok mana kira-kira? Jadi kita harus lihat secara jujur. Jangan kita menilai bahwa saya yang paling bagus. Tidak boleh mengandalkan diri. Jadi, tapi boleh percaya diri, tapi tidak boleh mengandalkan diri. Intinya menilai sesuai dengan apa yang kalian lihat tadi. Jadi yang paling bagus adalah kelompok damai. Jadi pekerjaannya bisa saya kembalikan. Jadi silakan dilihat nilainya. Oke.
Oh, tertulis ya. Oke. Jadi silakan lihat semua nilainya dan itulah hasil daripada apa yang kalian oke. Jadi sebelum kita mengakhiri jangan sekarang. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak Guru kasih tugas di rumah. Ya. Jadi tugasnya nanti cari lagi masalah yang terjadi di sekitaran tempat tinggal Anda. Baru itu lebih banyak debat permasalahan yang diambil. Kemudian kita carikan lagi solusinya secara bersama-sama nanti pada pertemuan yang akan datang. Oke? Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua sekalian. Oke, sebelum kita mengakhiri, saya bertanya dulu. Pembelajaran hari ini kira-kira apa yang kalian rasakan? Senang. Bahagia. Tidak ada yang ngantuk. Yang dulu seru. Yang dulunya sering tidur, kemudian tidak memperhatikan pelajaran. Kalau diskusi kelompok begini, bagaimana? Bagus. Tidak ngantuk lagi. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian kalian sudah juga mengikuti pelajaran dengan baik. Kami juga sudah memberikan nilai dengan baik dengan hasil yang kalian laksanakan. Mudah-mudahan pelajaran selanjutnya akan lebih bermanfaat, ilmunya lebih ditingkatkan dan mudah-mudahan bisa bernilai ibadah di masing-masing orang. Oke? Jadi sebelum kita tutup, kita ucapkan kata apa kalau sudah mengerjakan? Oke, demikian anak-anak pelajaran pada hari ini. Bapak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, seperti kebiasaan kita ketua kelas tetap siapkan untuk pulang dengan sembari membaca doa. Oke, silakan. Kelas minta tolong. Teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pelajaran, marilah kita terlebih dahulu membaca doa. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Shadaqallahul azim. Oke, silakan. Sudah bisa keluar. Oke, sudah bisa istirahat. Silakan. Jangan lupa diambil bukunya dan perlengkapannya. Silakan.